Bagaimana mungkin Anda tidak melihat Yesus di sana? Saudara-saudari, para suster dan romo yang terkasih, tahun 92 yang sudah puluhan tahun yang lalu, saya dengan teman-teman satu angkatan itu diminta oleh Romo Ponticelli untuk mengadakan live-in di Bakti Luhur. Cukup lama, seminggu waktu itu, dan ada banyak hal yang mengesankan saya, tetapi salah satu hal yang paling mengesankan adalah ketika di depan pintu Bakti Luhur di Jalan Galunggung itu ada seorang yang telanjang, dan pintu gerbang dibuka karena Romo Jansen almarhum itu baru datang dari Seruni atau mana begitu. Lalu seluruhnya dimarahi, termasuk kami, frater-frater. Karena apa? Karena kami dikatakan, bagaimana mungkin Anda tidak melihat Yesus di sana? Para suster yang jaga pintu gerbang dan kami bingung karena kami tidak melihat Yesus. Yang kami lihat itu adalah pengemis atau orang yang dengan gangguan jiwa yang telanjang itu. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang membekas untuk saya dan selalu saya tanyakan setiap saat. Apakah pada waktu itu almarhum Romo Jansen sungguh melihat Yesus di dalam diri orang itu, ataukah Romo Jansen memaknai orang itu sebagai Yesus? Kira-kira yang mana? Apakah Yesus sungguh hadir, dilihatnya ada di dalam diri orang itu, ataukah Romo Jansen mencoba memaknai itu untuk kami semua, supaya kami juga melihat di dalam diri orang itu hadir Yesus? Jawabannya adalah ya dua-duanya. Romo Jansen sungguh meyakini Yesus ada di dalam orang itu, karena firman-Nya sendiri mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Mungkin Yesus yang tersamar dalam diri orang itu gagal kami lihat, tetapi keyakinan Romo Jansen mengajar kepada kami bahwa di dalam diri mereka itu Yesus hadir. Romo, para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, banyak orang juga gagal melihat Yesus dalam penampilannya sebagai raja. Karena penampilan Yesus sebagai raja berbeda dengan gambaran raja yang ada di dalam kehidupan mereka. Seorang raja itu duduk di tahta, bukan tergantung di salib. Seorang raja itu bermahkota emas berlian, bukan bermahkota duri dan bercucuran darah. Seorang raja itu jarinya mungkin ada cincin kerajaan yang merupakan juga tanda kekuasaan. Tidak seperti Yesus yang jari-jarinya ditembusi dengan paku. Romo dan para suster serta saudara-saudariku terkasih, karena itulah di dalam Injil hari ini kita melihat
tiga kelompok orang yang bersikap berbeda terhadap Yesus yang menampakkan dirinya sebagai raja dengan cara yang berbeda. Sebagian besar masyarakat atau khalayak ramai yang ada di situ mengambil jarak dari Yesus, mau melihat apa yang terjadi dengan hidup atau tindakan Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Dan siapakah mereka itu? Mereka itu saya yakini adalah orang-orang yang beberapa waktu sebelum peristiwa itu berseru-seru kepada Yesus dan bahkan mungkin mendapat aneka mukjizat dari Yesus. Tetapi saat Yesus dalam kemegahannya tidak mereka lihat, tetapi Yesus tergantung di kayu salib, mereka mengambil jarak dari Yesus. Kelompok kedua adalah kelompok yang menurut saya menghujat Yesus. Mereka ini terdiri dari beberapa orang. Ada prajurit, ada pemuka-pemuka agama. Mungkin juga ada dari mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk melakukan eksekusi terhadap Yesus itu. Mereka bukan hanya menghujat, tetapi mereka dalam permenungan saya juga mencobai Yesus. Jika engkau adalah raja, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu, dan juga selamatkanlah kami. Tetapi Romo, para suster dan saudara-saudariku terkasih, kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus bukanlah kekuasaan untuk melayani diri sendiri. Kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kekuasaan untuk melayani. Semoga perayaan Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam membuat kita sungguh-sungguh menemukan siapakah Yesus yang kita ikuti dan bagaimana Dia menghendaki kita menjalani kehidupan ini. Dalam komunitas kita Perkasih, kita mencoba mewujudkan iman kita sebagai orang Kristiani dengan melayani sesama mereka yang tidak beruntung, mereka yang menderita, mereka yang tidak punya pilihan untuk menjadi orang yang seperti itu, tetapi karena alasan apapun, misteri belas kasih Allah, saya seringkali memahaminya secara demikian, mereka dipercaya oleh Tuhan untuk memanggul salib dalam kehidupan mereka di dunia, dalam situasi hidup mereka. Tetapi mereka juga bukan hanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka dalam iman dan kepercayaan kita, dalam spiritualitas yang kita yakini, mereka itu adalah Yesus yang tersamar. Semoga rekoleksi kita 1-2 hari ini membantu kita untuk menemukan pengalaman-pengalaman kemiskinan Yesus di dalam diri mereka, sehingga ketika kita melayani mereka, kita belajar dari Yesus yang menuntun kita menggunakan segala sumber daya yang Ia miliki. Kalau Yesus kekuasaannya, kita menggunakan segala sumber daya yang kita miliki bukan untuk melayani diri dan menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan mereka yang sungguh membutuhkan. Tuhan memberkati. Amin.